wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Ada sebagian ulama yang menafsirkan ayat ini bahwa yang dimaksud dengan insan di sini adalah Nabi Adam alaihissalam, karena ini berkaitan dengan ayat Quran di surah yang lain. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah berkata, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengajarkan Nabi Adam asma'a kullaha, mengajarkan Nabi Adam pengetahuan. Demikian penafsiran ulama yang lain mengenai ayat ini. Tapi pendapat yang rajih adalah bahwa kata al-insan di sini yaitu manusia secara keseluruhan. Kemudian Allah melanjutkan, kalla innal insana la yatagha. Kalla di sini bisa dimaknai celaan atau umpatan. Karena ada ulama yang mengatakan kalla di sini dimaknai celaan atau umpatan sebab tidak ada kata pendahulunya yang membuat makna tersebut teralihkan. Jadi hal ini bisa bermakna umpatan. Di ayat setelahnya Allah menjelaskan sebab mereka melampaui batas, yaitu ar-ra'ahu stagna. Dan sebab mereka melampaui batas adalah ketika mereka merasa ar-ra'ahu stagna, melihat diri mereka sendiri, merasa bisa melakukan sesuatunya sendiri, merasa takabur, merasa sombong, merasa bahwa ia lebih baik daripada orang lain. Dan ketika perasaan itu datang, jadilah ia makhluk yang tertutup hatinya dari kebenaran. Ini pula yang terjadi pada iblis laknatullah alaih ketika Adam diciptakan. Ketika Allah menyuruh pada para malaikat, wa idh qulna lil malaikati isjudu fasajadu illa iblis. Ketika Allah menyuruh pada para malaikat sujud, semuanya sujud keseluruhan kecuali iblis. Illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ia menolak, merasa sombong, merasa lebih baik dari Adam, dan ia termasuk orang-orang yang kafir. Bahkan di ayat lain disebutkan iblis berkata pada Allah Subhanahu wa taala, ana khairum minhu khalaqtani min nar khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan Adam hanya tercipta dari tanah. Nah, inilah yang membuat hidayah itu tertutup darinya. Kemudian Allah mengingatkan manusia bahwa pada akhirnya mereka akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah melanjutkan ayat tersebut dengan perkataan, inna ila rabbikar ruja'ah. Karena sungguhnya pada Tuhanmu lah dikembalikan, karena sungguhnya pada Tuhanmu lah amal-amal dihisab. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kelak pada hari itu, pada hari manusia kembali pada Allah Subhanahu wa taala, ketika catatan amal mereka dibagikan, baru terungkap semuanya bahwa tidak ada amal kecil maupun amal besar kecuali semuanya termaktub, semuanya tertulis dalam kitab yang Allah serahkan kepada tiap-tiap hambanya. Sebagaimana di surah Al-Kahf Allah menceritakan bagaimana kondisi manusia pada hari kitab-kitab dibagikan. Mereka berkata, wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. Ya celaka kami, kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidaklah yang meninggalkan yang kecil maupun yang besar kecuali mencatatnya. Demikianlah makna dari inna ila rabbika ruj'a, karena setiap apa yang manusia kerjakan ila rabbika ruj'a, kepada Rabb mereka lah semuanya dikembalikan. Namun dalam tafsir yang lain ada yang mengatakan bahwa inna innal insana la yatagha wa hustaqna inna ila rabbika ruj'a itu hingga akhir hayat, itu menyinggung Abu Jahal ketika ia sendiri hendak menghalangi Nabi dari bersujud. Itu merupakan perkataan dari jumhur ulama. Disebutkan bahwa sebab turunnya ayat ketika itu Abu Jahal datang kepada Nabi SAW, dan ketika itu Nabi sedang sholat di Masjidil Haram. Kemudian ia berkeinginan untuk sampai kepada Rasulullah SAW agar mencegahnya dari sholat. Dan diriwayatkan bahwa ia berkata, lain ra'aituhu yusolli, katanya, jika aku melihat Muhammad sholat, la ta'anna unuqah, maka benar-benar akan aku injak lehernya, kata Abu Jahal. Maka dia datang kepada Nabi SAW ketika itu Nabi sedang sholat, kemudian berpaling dalam kondisi yang benar-benar takut, tergambar betapa takut di wajahnya. Maka dikatakan pada Abu Jahal, mahada, ini kenapa jadi begini, kata sekutunya, kenapa jadi begini, kenapa engkau malah takut begini. Kemudian dia berkata, laqad tarada baini wa bainahum khandaq,
Sungguhnya aku melihat ada parit yang sangat menyeramkan dari api, dan parit itu sungguh menakutkan katanya. Kemudian berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laudana minni lahtatafathu al-malaikah udwan." Seandainya ia terus mendekat padaku, maka malaikat akan memotong tubuhnya udwan per bagian-bagian. Dalam dua tafsir di atas, baik al-insan yang dimaknai secara umum ataupun yang dikhususkan untuk Abu Jahal, keduanya sama-sama menjelaskan tentang kondisi manusia, yaitu ketika merasa dirinya lebih baik dari orang lain dan merasa mumpuni di semua bidang, jadilah keangkuhannya sebagai hijab yang menghalanginya dari kebenaran. Selayaknya Abu Jahal, ketika telah terhijab hatinya, maka bagaimanapun ia melihat mukjizat begitu jelas, begitu nyata depan matanya, sebagaimana yang ia alami sendiri, bahkan tetap tidak meninggalkan bekas apapun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan kata kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Maka jangan taati dia, sujud dan mendekatlah. Ada beberapa penafsiran tentang kata usjud waqtarib di sini. Ada yang memaknai dengan jika engkau bersujud maka mendekatlah pada Allah dengan doa. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdi min rabbih wa huwa sajid. Karena sungguhnya seorang hamba berada dalam kondisi yang paling dekat dengan Tuhannya ketika ia bersujud. Fajtahidu fid du'a, maka bersungguh-sungguhlah dalam doa ketika sujud. Atas dalil ini sebagian ulama mengatakan makna waqtarib di sini adalah berdoa. Pun ada ulama yang lain mengatakan bahwa seperti yang disampaikan oleh Zaid bin Aslam misalkan, menafsirkan ayat ini dengan sujudlah ya Muhammad, mendekatlah ya Abu Jahal ke neraka. Walaupun makna yang paling rajih insyaallah makna sebelumnya menurut pendapat sebagian ulama. Allahu ta'ala a'lamu bis-shawab.